Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tugas UTS penambangan data, data preparation. Di sini anggota kelompok 7 adalah Abdul Qadir Soamole. Kemudian yang kedua saya sendiri, Devandi Kurniastu Andika. Panduan UTS-nya adalah tugas saudara adalah mengerjakan tahap data preparation sehingga dihasilkan data yang siap untuk diproses pada tahap pemodelan. Ketentuan dalam mengerjakan adalah pertama, kerjakan menggunakan lingkungan bahasa Python. Kedua, rekam penjelasan hasil data preparation. Ketiga, kumpulkan link rekaman dan kode program melalui kolom di tempat yang telah disediakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah persiapan lingkungan dan import library. Di sini saya coba jelaskan. Kemudian memuat dataset. Di sini kami memuat dataset yang sudah disediakan, yaitu Burger Medical bulan Agustus hingga September. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Di sini ada 5 baris pertama, kemudian ada diagnosa, terapi, gejala, kemudian ada berat badan, dan yang lain sebagainya. Kemudian ini informasi tipe datanya. Kemudian langkah kedua dilakukan pembersihan data atau data cleaning. Yang pertama itu mengubah tipe data diastole dan nadi menjadi numerik. Hal ini dilakukan agar untuk mempermudah pembersihan data. Kemudian daftar semua kolom numerik yang akan digunakan nanti. Kita coba eksekusi. Hasilnya akan seperti ini. Tipe data diastole dan nadi telah diubah menjadi numerik. Kemudian hasil pembersihan data cleaning yaitu seperti ini. Misalnya 0 kartu number menghasilkan 2158, usia 4853. Kemudian ini adalah tabel 5 baris pertama dari dataset yang sudah dibersihkan. Kemudian kita mengecek statistik kolom numerik menggunakan standar deviasi. Kemudian langkah yang ketiga adalah rekayasa dan pemilihan fitur. Kita coba jalankan. Yang pertama, membuat variabel target. Kemudian yang kedua, memilih fitur yang relevan untuk model. Maka hasilnya akan seperti ini. Langkah ketiga, rekayasa dalam pemilihan fitur. Kemudian verifikasi hasil rekayasa dan pemilihan fitur. Kita akan eksekusi. Menghasilkan hasil yang seperti ini. Yaitu sebagai contoh, kolom jenis kelamin terdapat 2158, entry, usia 4853 entry. Kemudian menampilkan 15 pertama dari XDF, yaitu menghasilkan kurang lebih seperti ini tabelnya. Kemudian langkah yang keempat dan kelima, transformasi data dan penggabungan fitur. Tentu proses ini mengubah semua fitur menjadi format numerik agar siap digunakan oleh model. Yang pertama, mendefinisikan nama-nama kolom berdasarkan tipe datanya. Kemudian membuat pipeline processing. Kemudian menerapkan pipeline ke data fitur. Hasilnya akan seperti ini. Dimensi matrik fitur akhirnya 4853, 664. Dimensi fitur targetnya Y, akhir 4853. Kemudian kita membuktikan nilai transformasi tidak nol. Kita jalankan. Yang pertama itu mencari indeks pasien sebagai contoh. Kemudian ada mengambil data hasil transformasi. Yang ketiga menyaring dan menampilkan hasil. Maka hasilnya akan seperti ini.
batuk bernilai 0,489 dan C jenis kelamin laki-laki bernilai 1. Baik, untuk itu selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Kabir, yaitu langkah ke-6 opsional melihat hasil transformasi dalam bentuk tabel. Baik, terima kasih Mas Devandi yang telah menjelaskan tahapan awal sampai tahapan 4 dan 5. Saya lanjutkan pada tahapan atau langkah ke-6 yang berkaitan dengan menampilkan hasil transformasi dalam bentuk tabel. Nah, setelah proses transformasi data selesai, kita perlu mendapatkan hasil akhir yang harus disimpan ke dalam tabel yang namanya xFinal, disimpan dalam format sparse matrix, di mana ini sebuah struktur data yang dioptimalkan untuk efisiensi komputasi, tetapi tidak bisa ditampilkan secara langsung sebagai tabel yang mudah dibaca. Nah, selain itu, xFinal juga tidak memiliki nama kolom. Nah, tujuan dari kode ini yaitu pada tahapan langkah ke-6 ini adalah untuk mengubah xFinal menjadi sebuah tabel pandas data frame yang rapi dan informatif, sekaligus lengkap dengan nama kolom yang sesuai. Nah, ini adalah salah satu langkah verifikasi yang penting untuk memastikan semua proses sebelumnya sudah berjalan dengan benar. Nah, untuk pertama-tama dalam 3 langkah ini ada sekitar 1, 2, 3. Nah, kita akan melakukan proses yang disebut dengan TF-IDF yang merupakan setiap kata unik dari kolom gejala. Kita mengambilnya dari kolom gejala, mengambil nama dengan fitur numerik, dan kemudian dari fitur kategorikal yang baru dibuat oleh kategorikal fitur names, ya, atau kita sebut dengan one hot encoder. Nah, kemudian pada tahapan kedua yaitu kita melakukan penggabungan nama kolom. Jadi setelah 3 daftar nama tersebut ini ada, kita menyatukan menjadi satu daftar tunggal yang terurut, di mana daftar gabungan inilah yang akan menjadi header atau judul untuk tabel baru kita. Ini. Nah, yang terakhir yaitu kita kembali ke xFinal DF tadi, membuat data frame dengan perintah pd.dataframe yang menjadi kuncinya. Kita memerintahkan kode ini untuk membuat sebuah tabel baru yang isi datanya adalah xFinal, kemudian judul kolomnya menggunakan daftar nama yang sudah kita gabungkan tadi. Nah, ini hasil dari codingan yang ada pada membuat data frame baru dari data yang sudah transformasi. Nah, kemudian pada tahap akhir ini sebagai visualisasi akhir, yaitu codingan ini memvalidasi dan menampilkan bukti dari seluruh proses transformasi yang ada di langkah 4, 5, dan pembuktiannya ada di langkah 6, di mana kita akan menggabungkan data asli dan data hasil transformasi ke dalam satu tampilan yang informatif. Nah, prosesnya terdiri dari beberapa langkah, seperti poin pertama yaitu kita melakukan inisialisasi gabungan yang mengambil data nomor, gejala, dan diagnosa. Kemudian yang kedua yaitu kita melakukan integrasi dari hasil transformasi fitur yang mana mengintegrasikan beberapa kolom dari hasil transformasi TF-IDF seperti batuk, panas, pilek, dan pusing. Nah, untuk yang ketiga yaitu penambahan target variabel numerik, di mana menambahkan kolom target kelas atau angka yang datanya diambil dari variabel yFinal yang berada di
data frame ini. Nah, equivalent ini menunjukkan bahwa variabel target yang akan digunakan untuk pemodelan juga. Ini sudah berhasil diubah ke dalam format numerik melalui proses label encoding. Nah, yang keempat ini adalah tahap pembersihan data untuk tampilan. Jadi sebelum data ditampilkan ada istilah drop now yang bertujuan untuk memastikan bahwa tabel yang disajikan benar-benar bersih dan hanya berisi data-data yang lengkap atau yang bisa representatif. Nah, kemudian yang kelima yaitu hasil akhir, yaitu menampilkan baris 20 baris pertama dari tabel. Nah, ini hasilnya seperti yang kita lihat. Ini tabel hasil akhir dari setiap baris menyajikan informasi yang komprehensif, data asli, bukti transformasi, fitur gejala menjadi skor TF-ADF, dan target